Aku nggak bisa mutusin lagi. Yang bakal kulakukan. Terserah kamu mau ngapain. Kamu yakin? Kamu salah masuk kamar, ya? Kurasa kita semua sudah dewasa. Wajar kalau ini terjadi. Kamu duluan. Gimana? Kamu nggak mau tanggung jawab? Harusnya kamu yang tanggung jawab, kan? Udah, lupakan, lupakan. Kita semua semalam minum alkohol. Ini cuma kesalahan. Aku pura-pura nggak terjadi apa-apa. Sekarang, sebuah berita. Kebakaran terjadi di perumahan Tianhong. Jumlah korban belum diketahui. Petugas pemadam berusaha sekuat tenaga memadamkan api. Toko di seberang kompleks perumahan itu. Lu, kalian jangan bilang masih di dalam sana. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Angkat teleponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk dan tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Sekarang, sebuah berita. Kebakaran terjadi di perumahan Tianhong. Jumlah korban belum diketahui. Perumahan Tianhong itu bukannya tempat tinggal si Ferry? Kenapa nggak diangkat teleponnya? Ada apa di sini? Nona, tidak bahaya. Anda tidak boleh masuk. Biarkan aku masuk. Saya aku masih ada di dalam sana. Buatkan aku manusia salju. Kumohon temani aku bermain. Pacarku ada di dalam sana. Biarkan aku masuk untuk menyelamatkan orang. Naga berwajah putih. Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Lucia Obay, Tidak boleh putih. Aku menyukaimu. Ya Tuhan. Hehe, Hiks. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Apakah aku tidak akan pernah melihatmu lagi? Ibuku.
Aku menyukaimu. Jika kamu mau, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Sudah lama aku tidak merasa sekhawatir ini. Bagus sekali. Kamu sendirian di Amerika. Apakah kamu kesepian? Terima kasih atas kerja kerasmu.
Tidak apa-apa. Lalu bagaimana nanti? Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian lagi. Di awal musim panas, aku berjalan sangat jauh. Hanya untuk kembali padamu. Kali ini, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Nyata. Aku belum selesai menyikatnya. Biar aku bantu. Halo, Haijin. Ada apa? Kenapa? Aku ke sana sekarang. Ada masalah apa? Huaijin bilang, ada masalah kualitas perhiasan seri Hani di Garden Party. Aku harus urus ini. Aku ikut. Tidak usah, ini masalah kecil. Aku segera kembali. Pergilah, cepat kembali dan tunggu aku. Kamu lapar? Coba pasta spesial buatanku. Keahlianmu luar biasa. Kalau kamu suka, aku buatkan setiap hari. Kalau dimakan setiap hari, nanti bosan juga. Kalau begitu aku buatkan dengan variasi berbeda setiap hari. Ngomong-ngomong, aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Ambil sesuatu yang putih. Kenapa kamu tertawa? Ini uangnya serius. Itu sudah lama sekali. Kenapa tiba-tiba kamu tampil untukku? Siapa yang tampil? Aku hanya berpikir kamu besar di Amerika. Pacar-pacarmu dulu pasti sangat terbuka. Aku tidak mau kamu menganggapku membosankan. Xiaoyi, aku tidak pernah menganggapmu membosankan. Kamu yang paling istimewa bagiku. Kamu tidak perlu mengubah apapun demi aku. Lakukan saja apa yang membuatmu paling nyaman. Benarkah? HM. Kalau begitu, akan ku percaya. Wang Lu, tolong lihat ini. Ini perusahaan asingmu dengan Nona Lu? Berdasarkan bukti yang ada, tidak ada masalah dengan dokumen perusahaanmu. Aku meragukannya. Mungkin ada yang berbuat curang. Tapi kita belum punya bukti pertukarannya. Jadi aku ingin kamu bertindak sebagai perantara. Untuk aku dan Lu Nianqing sekaligus. Berlian berkualitas rendah ini. Apakah kamu yang diam-diam menukarnya dengan mitang?
Ya, aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Aku melakukan semua ini demi kamu. Wan mau, akan kuambil sendiri. Jangan ikut campur urusanku. Jangan sakiti Micusia. Kalau kamu berani main belakang lagi, kita bukan sekutu, tapi musuh. Kamu menatapku selama itu. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Aku ingin terus menatapmu seperti ini seumur hidupku. Xiaoi, lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan selalu bersamamu. Kamu lari pelan-pelan. Kamu lari pelan-pelan. Tungguin aku. Aduh, enggak. Aku beneran enggak kuat lari lagi. Aku ingat kamu pernah meyakinkanku dulu. Aku super dengan Wari. Bahkan pakai high heels pun bisa nyusul aku. Kenapa cewek beda-beda? Pasti karena identitasnya beda. Perlakuannya juga beda. Ayo. Enggak, aku nggak bisa jalan lagi. Baterainya habis. Aku harus ngecas. Cih, ayo, ngecas. Lihat yang ini. Yang ini bagus. Foto ini juga bisa jelas skor 100. Bagus banget dua orang ini, menangkap sudut pandang mereka. Ini benar-benar menunjukkan hubungan antara mereka berdua. Perasaan yang mengalir itu. Diam. Kirim semua foto yang kamu ambil ke media. Lalu cari buzzer untuk menaikkan beritaku. Aku mau Huawei masuk trending search lagi. Halo, Pak Hua. Ada kejadian besar. Ada apa? Bukankah hari ini konferensi pers Hani? Kita sudah latihan 2 kali. Apakah kalian semua sudah siap? Ini bukan soal konferensi pers. Tolong cek online. Tuan Fang, Hani kami selama ini didasarkan pada kisah cintamu dengan Tuan Tang. Menyampaikan cinta sekali seumur hidup kepada semua orang. Sekarang semua orang sudah melihat foto itu. Apa yang mau kamu katakan? Kamu mengkhianati Tuan Tang. Kamu juga bilang manfaatkan mayat demi uang. Sekarang kamu sudah lihat fotonya. Lalu mereka semua bilang promosi Hani kami palsu. Itu cuma marketing. Jangan beli. Haruskah kami bantah rumor secepatnya? Mulut sudah datang. Ada apa? Presiden Hua, sepertinya aku mendengar suara laki-laki. Kamu jangan bilang kalau kamu benar-benar sedang jatuh cinta. Benar. Aku sedang jatuh cinta. Kalau begitu, harus bagaimana? Itu jelas bukan rumor. Lalu bagaimana dengan perusahaan ini? Teleponnya tidak berhenti berdering. Bahkan Lui ikut kena dampaknya. Ada apa dengan Lui? Mereka menemukan. Oh, yang kami temukan. Orang-orang di internet. Rekaman itu seharusnya tidak membantu promosi kita. Semua promosi dia sebelumnya diboikot. Dan fansnya sekarang ramai-ramai menyuruhkan di internet. Menyuruh dia memutus kontrak dengan kita. Presiden Hua. Kejadian sebesar ini sudah terjadi. Apakah konferensi pers hari ini tetap dilanjutkan? Semua orang sudah bekerja sama keras mempersiapkan ini sejak lama. Tentu saja tetap dilanjutkan. Jangan khawatir. Kalian kerjakan saja tugas masing-masing. Maaf. Aku juga ikut dihujat karena aku sudah menyakitimu. Untung saja mereka tidak tahu kalau orang di foto itu kamu. Kalau tidak, karirmu pasti sudah hancur total. Sebenarnya, yang dikatakan orang-orang di internet itu tidak sepenuhnya salah. Aku memang mencintai orang lain. Di satu sisi, aku sungguh menyesal kepada mereka. Tapi kamu tidak menyesal pada Tang Kiki. Lu Xiaobai. Aku lelah sekali lagi. Tolong temani aku sebentar, isi ulang energiku.
Kamu nggak perlu khawatir. Aku kena bully di internet. Cuma saja, Hani itu hasil kerja keras Tang Jaesun. Aku nggak mau dia hancur gara-gara aku. Aku ikut kamu ke konferensi pers. Jangan, netizen sekarang kejam banget. Untungnya mereka belum sadar itu kamu. Meskipun kamu nggak nunjukin wajah. Tapi kalau kamu ke foto di sana, kamu pasti bakal dikenali. Kamu kan masih punya identitas yang harus dirahasiakan. Hari ini kamu di rumah aja. Biar aku yang urus semuanya. Kali ini aku yang bakal lindungin kamu. Jangan khawatir, Jusia. Perilisan hari ini. Aku nggak akan biarkan kamu terluka. Kamu beneran bisa campur sayur segar sama susu bubuk? Ayo. Pak Hua, soal hubungan baru Anda yang viral di internet. Ada yang mau disampaikan? Bisa tolong ungkapkan dulu identitasnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini acara peluncuran Hani. Jadi saya mohon pertanyaan soal Hani saja. Terima kasih. Beberapa netizen bilang, Anda sudah jelas-jelas jatuh cinta sama orang lain, tapi masih pakai nama mantan kasih yang sudah tidak. Meluncurkan seri Hani untuk cari uang. Sangat tidak bermoral. Apa tanggapan Anda soal ini? Apa pacar baru Anda tahu arti nama Hani? Apa dia setuju Anda memanfaatkan mantan yang sudah meninggal? Slogan Hani adalah, Cinta Hani. Itu diambil dari nama Anda dan Tang Jaesun. Berapa banyak orang suka merek ini karena kisah cinta kalian? Bagaimana pendapat Anda soal kelakuan Anda sekarang? Apa ini termasuk menipu konsumen? Kamu gila uang. Jangan bawa-bawa Lui kami. Putuskan saja kontrak dengan Lui. Kamu tahu berapa banyak fans yang hilang gara-gara kamu? Sial banget Lui harus dikaitkan sama kamu. Perempuan bawa sial, jauhi Lui kami. Elemen berkualitas, minggir. Ya, maksudmu laporin lebih awal. Gimana caranya? Sialan. Halo, teman-teman jurnalis dan media. Perkenalkan dirimu. Aku Lui. Aku senang bulan pertama jadi milikmu. Dia percaya padanya. Aku nggak tahu dia lagi main di acara apa. Ngapain kamu di sini? Ah Jiu, aku nggak ingat pas pulang. Di foto ini, pria bersama Nona Huaruoi itu aku. Mereka bukan orang yang sama. Gimana? Aku Lui. Tang Jingsing. Bukannya Tang Liping sudah mati? Aku juga baik-baik aja, kan? Bukannya ini kerjasama? Setahun lalu, aku diserang preman di luar negeri. Dia luka parah saat melawan para kriminal. Gak kusangka kabarnya sampai ke dalam negeri. Aku dikabarkan sudah mati. Yang gak kuduga adalah, akhirnya aku pulang ke rumah. Aku ingin bersatu lagi dengan kekasihku. Tapi malah dikira pria lain. Pak Tang, kenapa setahun ini kamu nggak muncul? Hilang dari internet. Aku rasa aku cukup aktif. Bukannya ini kolaborasi promosi dengan Hani? Kayaknya dia beneran Lui. Pak Guyun, tolong sampaikan beberapa patah kata. Gimana rencana kerjasamanya ke depan? Sampaikan beberapa patah kata. Ya ampun, gimana nasibku di bulan Juli ini? Seluruh dunia mengira kamu itu kakak Tang. Mau berakhir seperti apa ini? Kamu gak usah khawatir. Mana bisa aku nggak khawatir? Kebohongan pasti akan terbongkar cepat atau lambat. Kamu nggak mungkin jadi anjing selamanya. Oke, aku gak bohong sama kamu. Sebenarnya aku datang ke sini. Ada apa ini? Lu Nianbai itu demi menolongku. Makanya dia pura-pura menjadi seperti sekarang. Xiaoi, aku ada perlu ngomong sama Nianbai. Oke, aku balik ke tempat acara buat beres-beres. Kamu sudah gila? Selama ini kamu selalu bantu Michusia dalam segala hal. Sekarang demi dia, kamu malah buka identitas aslimu. Apa kamu lupa kalau ayahnya itu musuhmu? Sudah kubilang, Huarucheng itu ya Huarucheng. Michusia itu ya Michusia. Keduanya nggak bisa kamu samakan begitu saja. Terus, beranikah kamu bilang ke dia, kalau dulu yang mengirim orang untuk membunuhmu itu ayahnya? Luan Yanqi, apa aku pernah bilang padamu? Berhenti ikut campur urusanku. Jangan pikir aku nggak tahu. Justru kamu yang menyebarkan foto kita berdua. Aku sudah bilang, kalau kamu berani sentuh dia sekali lagi, kita nggak akan saling kenal lagi. Kamu masih punya kewarasan nggak? Kalau setahun lalu bukan aku yang menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Membaca?
Aku melakukan semua ini demi kamu. Kalau kamu tidak suka, aku tidak akan sentuh si manusia laba-laba itu. Lagi pula, dia selalu mengira kamu itu kakakku. Kalau kamu putusin aku sekarang, kira-kira apa yang bakal dia pikirin? Aku akan beritahu dia sendiri. Gak usah khawatir soal itu. Bos Hua dan Bos Tang bangkit dari kematian. Berita tentang jadi selebritis internet besar. Ini benar-benar meledak. Sekarang orang-orang lagi ngomongin kita di internet. Dan opini publik udah berubah total. Para netizen tuh, mereka pikir kalian berdua manis banget. Lihat, ini data real time. Reputasi Hani juga udah membaik. Tenang aja. Hani pasti bakal laris manis. Sekarang dipujinya setinggi apa? Pas kebohongannya kebongkar. Bakal jatuhnya sedalam apa? Dompet si Lu Nianbai. Gimana menurutmu? Paman, kelakuanmu hari ini udah bener belum? Kakak yang baik. Beneran kamu. Tunggu. Chu Kiao, Kamu udah bohongin aku selama ini. Chu Xia. Aku melakukan ini karena suatu alasan. Kalau gitu jelaskan padaku. Kenapa kamu tidak mati saja? Tapi tahun ini sudah berlalu. Tak pernah kembali padaku. Bahkan kalau kamu kembali, Dong He akan berdandan seperti orang yang bahkan tidak kukenal. Menatapku setiap hari. Karena kamu mati begitu menyakitkan. Kamu adalah aku. Karena kupikir aku menyukai orang lain. Aku bisa menyalahkan diriku setiap hari. Kamu seperti ini. Masih tidak mau memberitahuku yang sebenarnya. Ah, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu tidak mencintaiku. Masih tidak percaya padaku. Bicara. Qiu Xiang. Chu Xia, dengarkan aku. Lepaskan aku. Dengarkan aku. Lepaskan aku. Dengarkan penjelasanku. Ya, aku jelaskan. Lepaskan. Tang Jiu King Mi. Sudah bilang, sudah. Lepaskan. Jangan mendekat ke sini. Jangan direkam. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Chu Xia. Makasih. Chu Xia. Kamu bilang mau tinggal di hotel. Aku khawatir. Jadi aku bawa kamu ke rumahku. Kalau kamu nggak mau tinggal di sini, aku antar kamu balik ke rumah keluarga Hua. Aku nggak mau bikin ayahku khawatir. Dan gimana pun aku mikirnya, ada satu hal yang aneh banget. Kalau Lu Nianbai itu Tang Jinsing, kenapa Tante Niangki bantu dia bohongin kita? Katanya dia itu adiknya. Direktur, orang itu bisa berubah. Selama bertahun-tahun Tang Jingsing pergi. Kamu nggak tahu berapa banyak rahasia yang dia simpan. Jadi sebenarnya hubungan mereka apa? Menurutku kamu nggak usah mikirin ini dulu. Konferensi pers baru aja selesai.
Kamu harusnya banyak istirahat. Dengerin musik rock itu paling bikin rileks di saat kayak gini. Mending dimatiin. Kebagian, harusnya gitu. Tapi aku nggak suka. Sering-sering dengar nanti juga terbiasa. Aku emang nggak suka. Kenapa maksa aku buat berubah? Mending dimatiin. Berisik, mungkin. Tapi aku nggak suka. Sering-sering dengar nanti juga terbiasa. Aku emang nggak suka. Kenapa maksa diri sendiri buat berubah? Tumben banget hari ini perhatian sama kamu. Kamu nggak pernah maksa aku. Kamu bener. Kalau nggak mau denger, ya nggak usah didengerin. Maaf, Hijing. Aku kebanyakan urusan hari ini. Jadi keadaanku lagi nggak baik. Aku pergi dulu. Su siang. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan aja. Makasih, Huajing. Aku ngerasa udah ngerepotin kamu terus. Kalau kamu beneran ngerasa ngerepotin aku. Kalau gitu janji satu hal sama aku. Oke. Gimana menurutmu? Sampai jumpa lain kali. Oke, lain kali. Aku duluan ya. Daah. Cusia. Suatu saat nanti kamu pasti jadi milikku. Aku sudah tahu kalau Lu Nianbai itu Tang Jingsing. Nianbai dan Tang Jingsing wajahnya persis sama. Aku sudah curiga sebelumnya. Aku bahkan sempat mengambil rambut Lu Nianbai untuk dibandingkan dengan Tang Jingsing. Entah kenapa. Hasil tesnya menyatakan mereka bukan orang yang sama. Tapi sekarang aku tahu. Jadi kenapa kamu mau mengakui Tang Jingsing sebagai kakakmu? Membantunya memasukkan identitas? Sebenarnya aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Itu permintaan Huajin, bukan Tang Jingsing. Dia memintaku untuk tidak pernah memberitahumu. Kalian sudah saling kenal sebelumnya? Tentu saja, kami teman masa kecil. Tumbuh besar bersama. Aku tidak menyangka kamu dulu suka pakai baju perempuan. Lucu banget. Siapa yang mengizinkanmu melihat fotoku? Kenapa gagalnya? Sini, lihat. Aku mau lihat dulu. Tidak boleh lihat. Jingsing? Waktu kecil, dia selalu cerita segalanya padaku. Entah kenapa. Dia memaksaku merahasiakan hal sepenting ini darimu. Tapi karena dia yang meminta bantuanku, aku tidak bisa menolaknya. Tang Jinsin, ada apa denganmu? Kenapa kamu punya sesuatu untuk disampaikan padanya? Tapi tidak memberitahuku. Halo, Direktur Lee. Saya sebelumnya ada di Dewan Direksi. Kau tak minat? Ada komentar? Saya punya ide. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk berbicara? Baik, selamat tinggal, Direktur Lee. Huawei baru saja mengirim 2 sampel rambut untuk Yuji. Menunjukkan sampel rambut berasal dari orang yang sama. Berikan ini pada mereka. Lalu suruh mereka menulis laporan dengan kesimpulan yang berlawanan. Beri bunga untuk King. Dupa beras menyan. Meskipun dia bukan lagi Tang Jingxi yang dulu, kamu masih mencintainya. Saya sudah kesini, seri Honey terbaru Huazong Wanbao. Sudah jadi barang panas di platform e-commerce musim ini. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Tuan Tang kembali dengan selamat. Kapan kalian berencana menikah? Terima kasih atas perhatian Anda. Saat kami menentukan tanggal pernikahan, akan kami umumkan secara resmi kepada Anda. Bisakah kalian memikirkan untuk menikah? Apakah ada ide yang belum kamu tulis? Tanggal berapa ini? Ceritakan pada kami.
Hei, ini dia, biarkan saja. Selamat atas penjualan besar produk Hani. Selamat untuk Huazong dan Tangzong yang bersama-sama meraih 8 poin. Katakan, apa maumu sebenarnya? Kamu seenaknya menganggap orang lain. Tidak bisa berbuat apa-apa padamu, ya? Jusia. Aku salah sudah menyembunyikan identitasku darimu. Kamu boleh memilih untuk tidak memaafkanku. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Baik, kalau begitu katakan kenapa kamu membohongiku sebelumnya. Katakan, aku benar-benar punya alasanku sendiri. Percayalah padaku, saat waktunya tiba. Aku akan mengakui semuanya padamu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamulah yang tidak mau lagi. Anak buah, Huaijin, kenapa kamu ada di sini? alasan aku datang hari ini. Karena kamu sudah berjanji padaku sebelumnya. Kamu mau melakukan sesuatu denganku? Ya, tapi aku sedang tidak enak badan hari ini. Bisakah? Tapi hari ini ulang tahunku. Bisakah kamu menemaniku? Maafkan aku, Huaijin. Aku lupa. Baiklah. Aku tahu belakangan ini kamu sangat sibuk. Bisakah kau kesampingkan semuanya dan temani aku hari ini? Setelah bonekanya selesai diukir, keringkan di tempat yang berventilasi baik. Langkah pertama selesai. Aku sudah mengenalmu bertahun-tahun. Aku tidak tahu kamu bisa membuat keramik. Bertahun-tahun. Aku melakukannya setiap tahun. Awal musim panas. Terima kasih sudah menemaniku hari ini. Tanah ini kelihatannya keras. Tapi ternyata cukup lembut. Pelan-pelan, pelan-pelan, seperti ini. Awal musim panas. HM, Tahun depan kita main keramik bareng lagi ya. kalau aku bisa melakukannya dengan baik. Wah, TN Tang, tolong. Kenapa dia ada di sini? Aku Lu Yi menerima pesan dari acara Variety Show Kencan. Undangan untuk dengarkan suaramu. Bekerja sama dengan perhiasan Hani untuk promosi. Aku suka banget acara variety show ini. Mereka punya pengaruh besar di episode ini. Dan penontonnya juga cocok dengan target pasar Hani. Aku juga pernah dengar acara ini. Promosi yang benar-benar bagus. Apapun yang terjadi, kita harus memenangkan kerja sama ini. Soal kerjasama. Pihak program punya permintaan lain. Mereka mau kamu dan aku datang ke studio sebagai pasangan untuk jadi bintang tamu. Pasangan. Kita akan tampil sebagai pasangan. Kalau ada yang lihat kita tidak akrab, apa akan ada dampaknya? Ya, kita harus melakukan seluruh acaranya. Seperti yang kamu lakukan sebelumnya. CP Hani kesayanganku, akhirnya kalian datang. Aku penggemar CP kalian. Boleh foto bareng enggak? Mendekatlah sedikit. Aku merasa agak tidak nyaman. Aku ke toilet dulu. Pak Hua, di mana Pak Tang? Apa Anda berdiri di sana tadi? Pak Tang bilang ada urusan mendesak dan harus keluar sebentar. Belum kembali juga. Padahal rekaman acaranya sudah mau mulai. Orang ini benar-benar. Pak Tang sudah kembali. Perhatian untuk semua departemen. Acara akan segera dimulai. Kenapa kamu pergi?
Bantu aku cari beberapa orang. Aku antar kamu pulang, Susia. Acara hari ini sudah selesai, kan? Aku pulang saja sendiri. Sudah selesai kerja. Aku antar kamu pulang. Tang Jingsing, aku belum memaafkanmu. Dari sana terdengar. Biarkan saja pria ini hancur. Aku duluan. Kenapa adik perempuanku belum pulang? Apa yang mau kamu lakukan? Kamu tanya aku mau ngapain? Jangan mendekat. Kalau begitu, aku kasih tahu. Ham. Kamu tanya aku mau ngapain? Jangan mendekat. Kalau begitu, aku kasih tahu. Ah, Kejar seseorang untukku. Aku baru saja di sini. Ke arah sana. mereka pergi. Tidak. Jangan terlalu baper. Jangan pikir aku akan pulang bersamamu. Itu artinya aku memaafkanmu. Aku terluka gara-gara kamu. Aku merasa bersalah. Makanya aku tinggal untuk merawatmu. Kenapa kamu mencoba menggodaku? Biar ku maafkan kamu. Apa rayuan akan berhasil? Jangan pergi terlalu malam. Biarkan aku pulang. Biarkan aku pulang. Walaupun lenganku sakit sekarang. Tapi seharusnya aku bisa melakukannya sendiri. Iya. Oh, oke. Kalau begitu kamu istirahatlah lebih awal. Aku kembali ke kamar lamaku untuk tidur. Ah, Ada apa? Kamu sedang apa? aku lapar. Rasanya tidak begitu enak. Tidak, aku tidak.
Aku benar-benar lapar. Ini. TN Tang. Tolong jaga sikapmu. Ada apa? Bukankah kita sudah berbaikan kemarin? Kamu tidak bisa senorak itu. Kupikir aku sudah memaafkanmu. Tega sekali kamu. Celana dinaikkan lalu tidak kenal orang. Kita semua sudah dewasa. Suasana sampai usia tua. Wajar kalau ini terjadi. Fang Jingjin. Aku senang kau pulang dengan selamat. Tapi kau berbohong padaku. Aku tidak bisa memaafkan. Jadi kau masih tidak mau memberitahuku. Apa yang sebenarnya terjadi? Huashi Group hari ini akan datang mendengarkan laporan. Hanya aku yang hadir saat itu. Aku akan pergi bersamamu. Fluktuasi harga saham Huashi Group agak aneh 2 hari ini. Bantu aku awasi. Jangan ikuti aku. Aku memang mengikutimu. Lenganku masih sakit. Tadi malam lenganku juga terasa sakit. Kalian berdua sudah baikan. Huai Jin. Tentu saja. Tidak ada dendam semalaman antara suami istri. Ayo berangkat kerja dan sapa mereka. Wan Mao akhirnya mulai menghasilkan uang. Tang Jingsing kembali. Apa yang harus kita lakukan? Jadi apa maksudmu? Naikkan dividen perdagangan luar negerimu. Dewan Direksi ingin mencapai level yang sama. Akuisisi paksa saham Tang Jingsing. Saat Huashi berinvestasi di perdagangan luar negeri. Dividennya sudah dinaikkan. Kalau sekarang kita paksa mengakuisisi, itu tidak adil untuk Tang Jingsing. Itu tidak adil untuk kami. Huazong, ayahmu bukan satu-satunya yang punya gaya hebat. Kalau kau tidak bisa membeli saham Tang Jingsing, kau tidak pantas menjadi pewaris Huashi di masa depan. Kau harus mengakuisisi. Atau Dewan tak akan setujui posisimu. Kau tidak meminta pendapatku, kan? TN Tang, sejak kapan kau datang? Aku secara sukarela menjual semua sahamku di Wan Mao. Tanpa syarat, ku berikan pada Huazong. Apa kemarin anak buah itu sempat memeriksa? Periksa orang-orang di sekitar Lu Niangqi. Lihat ada yang janggal. Kata Lu Niangqi. Huarucheng takut aku memakai nama Michusia untuk rebut harta keluarga pelukis itu. Karena itu dia mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisiku. Tapi kalau dilihat dari tanggal laporan tes DNA, itu terjadi setelah aku dibunuh. Huarucheng baru tahu Michusia itu anak kandungnya. Soal motif pembunuhan terhadapku, sampai sekarang belum ketahuan. Jadi, Chusia, alasannya tidak bisa kukatakan padamu. Karena aku tidak mau membawa bahaya buat kamu. Tang Zixian. Kau sengaja mundur demi aku, kan? Dan bisnis ekspor itu hasil kerja kerasmu juga. Kamu ini kenapa sih? Mulai sekarang, aku cuma bisa minta belas kasihan Nona Hua. Biarkan aku numpang hidup. Chusia. Sudah, jangan minta maaf terus.
Aku memang belum tahu apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Dan apa yang kamu sembunyikan. Tapi aku pilih percaya padamu. Tapi kalau kamu berani bohong lagi padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Lukanya masih sepanjang itu. Lizzie juga masih di sini. Dulu aku bodoh sekali. Sampai tidak mengenalimu. Aku tak mengenalimu. Kapan kamu bangun? Sebelum kamu bangun. Cusia. Akhirnya aku bisa memperlakukanmu dengan baik secara terbuka. Pelukan saja tidak cukup. Lebih dari cukup? Gagal total. Kamu menginginkan Tang Jingqing? Baik, pergi dan dapatkan dia sendiri. Sudah kubilang padamu. Cusia itu milikku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Aku melakukan semua ini bukan untuk memisahkan mereka. Lalu apa? Apakah berhasil kalau kamu menyuruh preman menyerang Cusia? Mereka memang lebih baik. Apa hakmu menegurku? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu benar. Kamu benar. Aku sendiri juga lelah kalau harus melakukannya. Wang Huaijin, sudah kubilang jangan sentuh orang-orang Tang itu. Aku belum selesai denganmu. Kenapa sekarang kamu pura-pura jadi orang baik? Jangan lupa kecelakaan mobil setahun yang lalu. Kamu punya andil di dalamnya. Kaulah yang menyuruh orang membunuhnya. Tapi kamu juga ikut bekerja sama kan? Kamu juga menyembunyikan rekaman antara Hua Rucheng dan si pembunuh. Berbohong padanya, bilang Hua Rucheng yang ingin membunuhnya. Selama setahun ini, kamu di sisinya menyembunyikan kebenaran. Membohonginya. Kaulah yang membuatku melakukan semua ini. Aku yang memaksamu melakukannya. Aku yang memaksamu melakukannya. Aku tidak tahu siapa yang sudah menikah. Masih sibuk gosip setiap hari. Cinta Tang Jingxing. Cinta Tang Jingxian. Cinta Tang Jinxin. Hehe. Bukankah saranku persis seperti yang kau mau? Tidak, ya. Kau bilang kalau Tang Jingxing tahu pelaku yang mencelakainya. Padahal dialah penyelamatnya. Apa yang akan terjadi pada kakak Qi? Mu Huaijin. Jangan kau lupa. Kita sekarang ada di perahu yang sama. Au. Butiran beras. Aku jadi seperti ini. Semua gara-gara kau. Kau pikir kau bisa mempertahankan penampilanmu? Bisakah kita menyelamatkan Huashi? Tidak. Halo? Bagaimana perkembangan saham Huashi sekarang? Sangat bagus. Terus kumpulkan. Semakin banyak semakin baik.
Kak. Kak, ada apa denganmu? Kak. Tang Jingxi, Bu, aku mau kuliah ke luar negeri. Oh, Mama tidak punya uang untuk mengirim kamu keluar. Buat biayain kuliah kamu aja udah setengah mati. Kamu lulus dan langsung kerja ya. Bantu ringanin beban Mama. Tapi Tang Jingxing sebentar lagi mau sekolah SMA di luar negeri. Bisa nggak kamu kayak dia? Dia tuh anak orang kaya. Cuma mereka yang punya uang lebih buat ngirim anaknya ke luar negeri. Iya, udah aku catat. Dari mana aja kamu? Ada urusan mendesak di perusahaan Amerika. Aku mau bersin sekarang. Selain ngurus akun Lui tahun ini, kamu juga bikin perusahaan sendiri. Kita udah mau naik pesawat. Kalau ada yang mau disampaikan, biar aku sampaikan pas pulang nanti. Ngasih info yang ditutup-tutupin ke aku. Tang Jinsin, kamu berubah. Masih tetap beda dari dulu. Anak buahku, tolong lihat ini. Polisi nemuin banyak darah Lu Nianqi di sebuah bar. Darahnya banyak banget. Kurasa Lu Nianqi udah dibunuh. Tapi di bar itu nggak ada kamera. Tapi polisi nemuin dari kamera di sekitar situ. Lu Nianqi digotong masuk ke jok belakang mobil sama Tang Jingxing. Sekarang Tang Jingxing udah jadi buronan polisi. Kok bisa? Dia bilang ke aku tadi malam. Dia ada urusan mendesak di Amerika. Harusnya dia udah di pesawat sekarang. Selama aku bisa konfirmasi ini, aku bisa buktiin dia nggak bersalah. Halo, EFT. Tolong bantu aku cek. Apakah Tang Jinsin sudah memesan tiket ke Amerika Serikat? Dia tidak pergi ke Amerika Serikat. Dia membohongiku lagi. Bagaimana keadaan perusahaannya? Pak Tang sedang dalam masalah besar. Wartawan sudah memblokir pintu seharian. Aku tahu suasana hatimu sedang buruk sekarang. Tapi Dewan Direksi memberi kami dokumen yang sangat penting. Sudah kukirim ke emailmu. Kamu harus segera memeriksanya. Harga saham Huashi terus merosot akhir-akhir ini. Tapi hari ini aku tiba-tiba menemukan ada perusahaan asing yang diam-diam terus mengakuisisi saham Huashi. Mereka akan segera menjadi pemegang saham terbesar. Bukankah itu perusahaan yang mencuri proyek tender mewah itu? Benar. Jadi begini, Huashi kemungkinan besar akan dilahap habis oleh perusahaan itu. Tidak. Ini jerih payah ayahku. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Oh ya?
Garden Club Group juga mengakuisisi banyak saham Huashi. Kalau mereka bersedia mengalihkan sahamnya, maka Huashi tetap jadi pemegang saham terbesar. Harga saham sebelumnya sengaja ditekan rendah. Sekarang harganya sudah naik. Sangat sulit bagi kita untuk mengambil kembali saham sebanyak itu dari perusahaan dana lain. Kontrak ini adalah tawaran tertinggi yang bisa Huashi bayar sekarang. Aku harap kamu mau mempertimbangkannya. Ini awal musim panas. Aku paham kesulitanmu. Tapi perusahaan ini bukan milikku sendiri. Aku juga harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Tanda zodiak. Sebenarnya, aku punya rencana lain. Apa rencananya? Kita berdua menikah. Awal musim panas. Sebenarnya, aku punya rencana lain. Apa rencananya? Kita berdua menikah. Menikah. Di atas kertas, kita bisa memegang saham bersama. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan pernah ikut campur urusan bisnis apapun di Hua Group. Kalau kamu menikah, Chu Qiao. Kalau kamu masih perlu mempertimbangkan karena Tang Jingsing. Huai Jin, aku tahu niatmu baik. Tapi biarkan aku pikirkan dulu. Aku akan pikirkan apakah ada cara yang lebih baik. Ayah. Kenapa ayah pulang? Kejadian sebesar ini. Mana mungkin aku masih bisa diam di rumah sakit? Kalian semua sudah tahu. Putriku. Kamu dan aku sama-sama dibohongi oleh mereka. Perusahaan asing yang membeli saham Huashi. Pemegang saham terbesar di belakangnya adalah Lu Nianqi dan Tang Jingsing. Apa yang kamu katakan? Aku bisa simpulkan. Lelang terakhir kalah. Mereka juga melancarkan beberapa manuver. Lu Nianqi dan Tang Jingsing. Mereka memang selalu ingin mengambil alih Huashi Group kita. Tapi apa ada rahasia tersembunyi dalam semua ini? Xiaoi. Aku sudah menikah dengan Lu Nianqi bertahun-tahun. Aku tidak tahu orang seperti apa dia sebenarnya. Kamu dan Tang Qingqing sudah berpisah selama setahun. Apa kamu masih mau percaya padanya? Benar. Dia membohongiku lagi. Tapi, aku masih tidak percaya dia tega membunuh orang. Ini semua salahku. Kalau kau salah kenal orang, serigala pun kau masukkan ke dalam rumah. Huashi Group akan hancur di tanganku. Ayah, ayah baik-baik saja? Bagaimana dengan obatnya? Ah, Ayah, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana keadaannya? Belum ada perkembangan. Ayah, jangan khawatir. Aku akan cari jalan keluarnya. Apapun yang terjadi, aku pasti akan melindungi Huashi Group kita. Percayalah padaku. HM
Kak Hui. Kau. Terakhir kali kau bilang mau menikah denganku. Lalu kita pegang saham bersama. Apakah rencana itu masih berlaku? Presiden Hua. Presiden Hua. Meskipun setelah pengumuman pernikahan Anda dengan Tuan Mo, harga saham Huashi sempat stabil. Tapi sejak kabar Tuan Tang muncul, perhiasan Hani ramai-ramai diminta untuk dikembalikan. Sekarang semua agen mencari kami untuk meminta penjelasan. Bagian hukum siapkan rencana klausul pelanggaran kontrak. Aku juga akan menemui salah satu orang nanti. Baik. Presiden Hua, apa kau benar-benar sudah menyerah pada Presiden Tang? Tenmo. Jusia. Jusia. Meskipun kami sudah mengumumkan akan menggelar pernikahan minggu depan. Tapi kalau kamu benar-benar tidak mau menikah denganku, kita bisa berhenti kapan saja. Aku tidak mau memaksa siapapun. Kamu tidak memaksa siapapun. Maafkan aku. Jusia. Aku rela dimanfaatkan olehmu. Kakak kedua. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa menata hatiku. Cara terbaik untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu adalah dengan mengubah dirimu sekarang. Jusia. Aku akan mengantarmu berdandan baru. Mengubah suasana hatimu. Mau? Huai Jin. Terima kasih untuk hari ini. Kamu benar-benar bonbon saja. Tidak akan. Tapi aku selalu merasa ini tidak terlalu cocok untukku. Tidak. Kamu cantik seperti ini. Maaf. Tidak. Tidak apa-apa. Ya, benar. Akhir-akhir ini, wartawan menunggu di depan rumah keluarga Hua. Karena opini publik belum juga reda. Jadi aku menyuruh ayahku kembali ke rumah sakit untuk pemulihan. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumahku? Maksudku, kita akan segera menikah. Aku juga bisa menjagamu. Baiklah. Baiklah. Shu siang, makanannya sudah siap. Ayo makan. Aku nggak cocok dengan gaya rambut dan baju itu. Jadi aku ganti. Nggak apa-apa, ayo makan. Kamu juga. Ada sawi asin di masakan ini. Iya. Makan sawi asin itu bagus untuk kesehatan. Ya ampun. Kenapa semua masakan pakai sawi asin? Gimana? Enak nggak? Enak. Kahua, aku harus makan sampai kenyang. Oke, terus aku harus ngapain?
Enggak, aku lapar banget. Kue beras panggang. Bagus. Kalau begitu aku pesan yang ini. Ini pesananku. Makan barbeque itu nggak sehat. Biar ku buang saja. Ini pesananku. Makan barbeque itu nggak sehat. Biar ku buang saja. Nggak perlu dibuang juga kalau kamu nggak mau makan. Sayang banget. Aku mau makan. Kalau kamu mau makan, masih banyak bahan di dapur. Aku bisa buatkan untukmu. Nggak. Aku nggak terlalu lapar sekarang. Kenapa aku baru sadar sekarang? Sifat MU Huaijin ternyata separanoid itu. Aku nggak bisa masak. Huang Jingxian. Kamu di mana? Aku sudah siapin makanan buat kamu. Aku harus ke perusahaan dulu. Aku bakal balik lagi buat nemenin kamu sebentar lagi. Tersangka Tang Jingsing belum juga ditangkap. Udah berapa lama? Kenapa belum ada kabar sama sekali? Kak Tang, kemana aja kamu selama ini? Kamu tahu nggak polisi nyariin kamu di mana-mana? Kenapa kamu nggak bisa ditemukan? Jangan nikah sama MU Huaijin. Aku lihat pengumuman pernikahan kalian. Jangan nikah sama dia. Susia. Bukan aku yang membunuh orang dari zaman naga. Masa orang lain? Tapi kamu udah lama banget sekongkol sama dia. Dan kalian nge-short saham perusahaan ayahku. Enggak. Aku memang kerja sama dengan Lun Yangqi. Tapi aku nggak pernah terlibat dalam aksi short selling studio. Susia. Percaya sama aku. Aku nggak mungkin ngelakuin hal yang nyakitin kamu. Tapi kamu bohongin aku lagi. Maaf. Susia. Aku kangen banget sama kamu.
Operasi gagal.